my lovely students. How have you been? Good. Well, before learning, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala together. Okay, I believe that you're having ready with your equipment, your handphone or laptop, or your notebook that can support our online process learning today, inshallah. And I will check your absence in Google Classroom. So, please fill in your absence to Google Classroom after this. Alright, let's learn English and our material today is poem. Let's watch the video. What is poem? Poem is a writing in which the words are arranged in several lines that express the idea or the heart of the poet. Poem is usually packaged in imaginative language and composed of beautiful words full of meaning in which there is rhythm, sound, rhyme, and imagery of speech in every line. Jadi, apa itu poem? Poem adalah sebuah tulisan di mana kata-katanya disusun dalam beberapa baris yang mengungkap ide atau isi hati penyair. Puisi biasanya dikemas dalam bahasa imajinatif dan disusun dengan kata-kata indah penuh makna, di mana di dalamnya ada irama, bunyi, rima, dan majas pada setiap barisnya. Okay, next is social function of poem. Fungsi sosial dari puisi. First is to entertain. Jadi, fungsi sosial yang pertama dari puisi adalah untuk menghibur. Menghibur siapa? Menghibur bagi para pembaca dan juga pendengarnya. Second is to give value of life. Untuk memberi nilai hidup. The last is to convey one's emotion, feelings, ideas, or thought to the reader in beautiful language. Jadi, fungsi sosial puisi yang terakhir adalah untuk menyampaikan emosi, perasaan, ide, atau pemikiran seseorang kepada pembaca dengan gaya bahasa yang indah. Nah, kita pasti sering dengar kan kalau puisi itu pasti menggunakan bahasa-bahasa yang indah yang jarang kita pakai dalam percakapan sehari-hari. Next, elements of poem. Unsur-unsur puisi. First is rhythm atau irama. Second is rhyme atau rima. And next, sounds atau bunyi. And the last is imagery atau majas. Okay, now we will talk about rhythm. Rhythm is equation of sound or repetition of sounds in poem that aim to create a beauty effect. Jadi, irama adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan menimbulkan efek keindahan. Next is rhyme. Rhyme is repetition of sound in poem that make up musically or architecture. The use of rhyme in writing poem serve to beauty the sound. Jadi, rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi yang membentuk musikalitas atau orkestrasi. Penggunaan rima pada penulisan puisi berfungsi untuk memperindah bunyi. Jadi, rima memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu cross rhyme. In the four line stanza, there will be two pairs of rhymes rhyming complete or cross rhyme, AABB or ABAB. Jadi, dalam suatu stanza itu terdiri dari 4 baris atau bisa dibilang 1 bait.
cross rhyme, AABB atau ABAB pada ujung kalimatnya. Next is exact or perfect rhymes. The final vowel and consonant sounds match perfectly. Jadi, exact ini adalah persamaan bunyi akhir pada huruf vokal maupun huruf konsonan. Let's see some examples. Di situ kita bisa lihat contohnya. Si, li. Itu adalah bunyi yang sama pada akhir sebuah kalimat. Di situ juga ada skies, ice, ring, sing. Jadi memiliki kesamaan bunyi pada akhir. Half rhyme. Either the final vowel sounds match or the final consonant sound do, but not both. Jadi yang dimaksud dari half rhyme ini adalah bunyi suara yang sama tapi tulisannya berbeda. Kita bisa lihat pada contohnya, itu ada kata but, cup. Itu kan memiliki tulisan yang berbeda, tetapi cara pengucapannya itu hampir sama. Hill, full, man, mean, seperti itu. Okay, next we will talk about imagery atau majas. Di sini, majas juga memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu metaphor. Metaphor is particularly calling things, person, with something else. Jadi, metaphor ini yaitu menyebutkan suatu benda atau seseorang dengan benda yang lain. Kita bisa lihat di contohnya. You are my guardian angel. Jadi, kamu adalah malaikat penjagaku. Jadi, itu adalah diibaratkan, tidak nyata. Karena apa? Seseorang itu bukan malaikat. Itu hanya kata-kata yang bisa dibilang cuman diibaratkan. Jadi, diibaratkan kamu itu malaikat penjagaku. And next is, he has a heart of stone. Jadi, dia memiliki hati sekeras batu. Kalau dipikir secara nalar, manusia kan tidak memiliki hati batu gitu ya. Hati kita ya tetap seperti organ-organ manusia yang lain, cuman itu diibaratkan kalau kita itu orangnya keras, jadi hati kita itu seperti batu, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah life is a long roller coaster. Jadi diibaratkan hidup kita itu bisa seperti roller coaster, bisa naik, bisa turun, seperti itu. Jadi metaphor ini adalah kata-kata yang disebut kayak diibaratkan, seperti itu. Next, simile. Simile is a comparison of two different things using the word like or as. Jadi sama seperti metaphor, cuman perbedaannya pada simile ini kita menggunakan tambahan kata seperti like or as. Kita bisa lihat pada contoh sebelumnya pada metaphor, you are my guardian angel. Sedangkan pada simile, you are like my guardian angel. Jadi ada penambahan kata like dalam perumpamaannya. Seperti itu. Kita bisa lihat selanjutnya. He is as tall as giraffe. Begitu, ada penambahan s dalam kalimatnya. Personification. Personification giving human characteristic, qualities, feelings, action to non-living object. Jadi, di dalam personification ini kita menggunakan benda-benda non-hidup, tidak hidup atau benda mati yang dianggap hidup untuk merasakan perasaan atau aksi. Seperti itu. Kita bisa lihat di contohnya, the car dance on the icy road. Jadi, mobil itu menari di jalan yang tertutup es. Kalau dipikir secara nalar, mobil tidak akan bisa berdansa seperti itu.
Namun itu kayak menggunakan perumpamaan. Karena mungkin jalanan licin, karena tertutup es, jadi menggunakan perumpamaannya itu adalah mobilnya itu menarik. Seperti itu. Kita bisa lihat pada contoh kedua yaitu the angry sky roar and the lighting around. Jadi langit yang marah, meraung dan melemparkan kilat di sekelilingnya. Kalau kita pikir langit emangnya bisa marah seperti itu kan? Cuman ini bisa diibaratkan seperti apa? Jadi kayak badai sedang terjadi. Seperti itu. Hyperbole. Hyperbole is statement which has been exaggerated. It is used to overstate the situation. Jadi, kalau di dalam bahasa Indonesia, hyperbole ini adalah membesar-besarkan statement. Atau kalau dalam bahasa gaul kita itu bisa diartikan sebagai lebay, seperti itu. Kita bisa lihat pada contohnya, I have waited for 1,000 years. Jadi, saya telah menunggu selama 1000 tahun. Kalau dipikirkan secara nalar, manusia itu tidak ada yang hidup lebih dari 1000 tahun. Padahal mungkin menunggunya itu cuman sampai 2 jam atau 3 jam. Cuman karena dia merasa lelah atau marah, jadi menggunakan perumpamaan seperti itu. Next is symbolism. Symbolism is using symbol to represent a meaning. Jadi dalam simbolis ini menggunakan simbol untuk mewakili suatu makna. Kita bisa lihat pada contohnya, you are my heart. Jadi kamu adalah hatiku. Jadi yang dimaksud hatiku itu mungkin adalah sebagai rasa cinta. Kamu adalah cintaku. Seperti itu. Well, next is types of poems. First, epic poems. Based on myths, heroic figures. Jadi, epic poem ini adalah berdasarkan mitos atau tokoh heroik. Seperti itu. Next, narrative poem. Tell a story, characteristic, has plot and setting. Jadi, narrative poem ini adalah menceritakan sebuah kisah yang memiliki karakter, alur, dan juga setting. And the last is lyric poem. Poem that express a speaker personal thought or feelings. Jadi puisi yang mengungkapkan pikiran atau perasaan pribadi pembicara, seperti itu. Structure of poem. Stanza, rhyme, meter, line break. First, stanza. A stanza is a group of lines in a poem. It is often called a verse. Jadi, bait adalah kumpulan baris dalam puisi. Stanza biasanya terdiri dari 4 baris. Kita bisa lihat pada contoh puisi berikut yang berjudul Today is Your Luck by Bruce Lansky. Kita bisa lihat di dalam contohnya, today on your birthday, consider your rhyme. Rhyme is a pattern of words that contain similar sounds. Jadi rima adalah pola kata yang mengandung bunyi yang mirip. Kita bisa lihat pada contohnya. Di dalam contoh kita bisa lihat kalimat yang diberi tanda merah. Lux, duck, mo, zoo. Jadi contoh ini yang disebut sebagai rima, seperti itu. Meter is the rhythmic structure of a poem. Sometimes you can feel the meter by tapping for each syllable. Jadi meter adalah struktur ritmik puisi. Terkadang kita bisa merasakan meteran atau ritmenya dengan tapping untuk setiap suku kata. Kalau di dalam contoh yang disebut di meter itu adalah cara kita menggunakan atau mengucapkan di ritme suatu kata. Misalnya pada kalimat today
itu menggunakan 2 kali ketukan. On itu 1 kali ketukan, your itu 1 kali ketukan, dan birthday itu 2 kali ketukan. Contohnya seperti ini. Today 1, 2. On 1, your 1, birthday 1, 2. Seperti itu. Jadi midarnya itu 2, 1, 1, 2. Seperti itu. Okay, the last is line break. A line break is where a line of poem ends. It causes the reader to pause and will determine how the poem is read. Jadi, line break adalah di mana baris puisi itu berakhir. Itu menyebabkan pembaca berhenti sejenak dan akan menentukan bagaimana puisi itu dibaca atau titik berhenti sebuah puisi. Atau bisa disebut juga titik jeda sebuah kalimat dalam puisi sebelum lanjut ke kalimat selanjutnya, seperti itu. Kita bisa lihat di contoh, itu ada anak panah yang menunjukkan titik berhenti dari sebuah puisi. Today on your birthday. Stop, berhenti atau jeda, lanjut. Consider your luck. Berhenti, nanti lanjut lagi. You could have been burned. Jeda, berhenti lagi, as a pig, cow, or dogs. Oke, seperti itu. Jadi bisa dipahami kan apa itu line break. Alright students, that was our lesson about what is poem and its contents. Then I will close the class today. Good morning and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have fun dear.